Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur-sedulur subscriber semuanya. Pada kesempatan kali ini masih bersama Misno Channel. Kita akan berbagi informasi, berbagi pengalaman sekitar dunia otomotif ataupun dunia perbengkelan. Pada kesempatan kali ini kita akan berikan informasi atau berbagi pengalaman bersama Mitsubishi T120 SS. Oke lur, seperti biasa ya lur, jangan lupa kasih like pada akhir videonya, dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, kita tunggu subscribe-nya, dan jangan lupa ketuk tanda loncengnya sehingga nanti teman-teman akan mendapatkan notifikasi atau informasi pada saat kita mengunggah video yang baru. Oke lur, siapa yang takut beli Mitsubishi T120 SS lur? Nah, banyak banget chattingan yang masuk atau pertanyaan yang masuk di kita tentang Mitsubishi T120 SS. Pertanyaan yang banyak gini lur, mau pilih yang mana antara Futura ataupun T120 SS? Nah, memang di luar sana yang namanya mobil Mitsubishi T120 SS atau gampangannya bilangnya mobil SS gitulah ya lur, itu pasti banyak berpikirnya ketika akan membeli mobil SS. Kenapa sih? Nah, kita akan bongkar semuanya, kita akan berbagi pengalaman pada kesempatan kali ini lor. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu Mitsubishi T120 SS itu kenapa ditakuti gitu lor. Nah, dalam mobil itu sendiri ada beberapa kekurangan dan ada beberapa kelebihannya, itu pasti lor. Nah, pada mobil SS tersebut itu pun ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Kita berbicara pada kekurangannya dulu lor. Nah, kekurangannya gini lor, mobil SS yang pertama, ketika timing belt putus itu terjadi tabrakan antara klep dengan seher. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, bahan bakar boros. Itu salah satu kekurangan dari SS yang banyak menjadi dilema bagi orang-orang ketika mau membeli mobil T120 SS. Nah, kenapa klep bisa terjadi tabrakan ketika timing belt putus? Nah, gini lur, yang pertama, pada bagian ruang bakar, pada bagian silinder kop itu ruang bakarnya tidak selebar atau seluas pada Futura. Makanya ketika terjadi tonjolan seher, kemudian pada tonjolan katup, itu memang tidak berbarengan. Jadi ketika seher naik ke atas kemudian akan menekan, nah terjadi tembakan di situ. Nah, pada ruang bakar tersebut itu luasnya nggak seluas Futura. Maka ketika terjadi putusnya timing belt putus, berarti antara noken as dengan keras itu tidak lagi berhubungan. Nah, putaran noken as itu tergantung dari putaran kerasnya, tergantung dari putaran kerasnya. Ketika timing belt putus, berarti tidak ada putaran yang meneruskan dari keras ke noken as. Nah, ketika putusnya itu ketika seher naik ke atas, kemudian pas klep itu keluar ataupun ke dalam, nah yang namanya pas lagi hidup itu kan putusnya nggak tahu, kemudian tiba-tiba dan dimanapun berada itu bisa terjadi putus. Makanya ketika timing belt putus itu pun bisa terjadi seher pas waktu di atas, kemudian klep pas keluar, karena seher pas naik ke atas, kemudian ada penerus putaran dari keras ke noken as, itu klepnya akhirnya tidak bergerak, akhirnya terjadi tabrakan. Nah, itu yang menyebabkan orang dilema
atau takut membeli mobil SS. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, boros. Nah, boros di sini memang untuk ukuran terutama pada spuyur ataupun bahan bakar ataupun karburatornya dengan Futura itu memang boros. Sedangkan pada bagian spuyur antara yang sepadannya Futura itu spuyurnya lebih besar, punya T120 SS. Kalau SS itu bisa ukuran spuyurnya bisa lubangnya pasir sampai berukuran 250-an. Itu besarnya lubang spuyur. Kemudian untuk Futura bisa 180, bisa 200. Dari situ saja sudah kelihatan boros mana. Itu jelas boros SS. Namun untuk tenaga tidak diragukan lagi, antara Suzuki Futura dengan SS itu jelas lebih besar tenaga SS. Ketika tenaga SS itu lebih besar wajar karena bensinnya lebih boros, dengan tanda kutip, tapi ya lur, dengan tanda kutip di sini semuanya sama-sama dalam kondisi baik. Itu tenaganya memang lebih besar punya SS. Itu dari segi kekurangannya. Kemudian dari segi kelebihannya lur, kelebihannya yaitu otomatis tenaganya lebih besar, kemudian spare partnya masih banyak, kemudian tangguh. Ini mobil terkenal dengan ketangguhannya lur. Jadi setiap mobil pasti ada kekurangannya dan ada kelebihannya.